Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau mereview film romantis Filipina berjudul Crazy Beautiful You. Film ini akan menceritakan tentang Jackie, seorang gadis tomboy dan sangat bandel. Dia adalah anak yang tidak akur dengan orang tuanya dan membuat dirinya menjadi pribadi yang agak keras dan gak pedulian. Hingga suatu ketika orang tuanya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengirim Jackie ke tempat yang terpencil dengan maksud membuat anaknya ini berubah. Di sana dia akan melakukan sebuah pekerjaan bersama dengan seorang pria bernama Kiko. Lah iya, Kiko kan es batang. Bukan, Kiko yang ini lelaki tampan. Nah, sembari berjalannya waktu, lambat laun jadi jatuh cinta pula si Kiko ini pada si Jackie. Wah, gimana nanti endingnya ya? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan wanita yang kita bicarakan tadi. Dia adalah Jackie, wanita tomboy dan bandel tapi cantik, Wak. Malam ini seperti biasa dia melakukan balap liar. Di sini dia melawan pria bernama Marcus yang merupakan anak dari wali kota, anak orang kaya lah ceritanya. Namun sialnya di tengah balapan, Jackie secara tidak sengaja mengalami kecelakaan karena hampir menabrak sebuah anjing yang lewat. Dan akhirnya Jackie berakhir di penjara. Nah, si Jackie baik-baik saja tapi berakhir di penjara ya karena ikutan balap liar. Orang tua Jackie datang ke situ dan jelas membuat mereka sangat marah, terutama ayahnya Jackie ini. Nah, sebagai informasi, ayah dan ibu Jackie ini sudah bercerai lama ya. Jadi ayahnya ini udah nikah lagi, sementara ibunya ini udah menjadi janda. Jadi bisa kita simpulkan wajar lah ya si Jackie ini jadi bandel. Kemungkinan besar disebabkan karena kondisi keluarganya yang broken home, Wak. Oke, lanjut. Jackie selama ini dibesarkan oleh ayahnya. Tapi ayahnya sekarang sangat kesal dengan tingkah Jackie yang terus-terusan kayak gini. Jadi dia tidak mau lagi mengeluarkan Jackie dari penjara kali ini. Dia tidak bisa percaya pada Jackie, apalagi Jackie ternyata ingin kuliah ke New York. Ya mana mungkin ayahnya percaya kalau di sini aja tingkahnya kayak gini ya kan. Tapi kali ini ibunya Jackie datang dan meminta izin membawa Jackie. Dia ingin mengirim putrinya ke sebuah tempat terpencil untuk kegiatan amal agar dia bisa belajar dan berubah. Akhirnya untuk pertama kalinya ayahnya mengalah dan membiarkan Jackie dibawa oleh ibunya ke sana. Singkat cerita, Jackie pergi diantar oleh abangnya menuju ke desa terpencil yang jauh dari ibu kota. Di sini sebenarnya Jackie udah nggak mau ya pergi ke sana, apalagi di desa terpencil yang ngapain coba. Jadi di tengah perjalanan dia kabur dan masuk ke dalam pasar. Sambil dia kabur, dia mencoba menelpon temannya. Sialnya HP-nya Jackie malah dicopet. Di situ secara tidak sengaja pria bernama Kiko melihat Jackie kemalingan dan dia langsung menangkap maling itu. Saat sudah tertangkap, terlihat Jackie begitu kesal dan mencoba memukuli si maling itu lagi. Tapi di sini Kiko menahannya agar dia tetap tenang. Nah, di sini mereka berdua pun berkenalan. Karena Jackie dari awal ingin kabur, jadi di sini dia meminta tolong ke si Kiko untuk mengantarnya ke terminal. Dia janji akan membayarnya nanti sampai di sana. Akhirnya Kiko pun setuju dan membawa Jackie. Tapi ternyata si Kiko tidak membawanya ke terminal, melainkan ke hotel, Wak. Jadi si Kiko ini ternyata adalah pemandu wisata yang bekerja pada ibunya Jackie. Nah, bisa dibilang Jackie salah pilih kawan lah. Dan sekarang Jackie malah dibawa kembali ke tujuan awalnya. Gitulah kira-kira. Ya emang Jackie ini keras kepala ya. Namun si Jackie ini masih aja berusaha kabur. Dan akhirnya Kiko memaksanya untuk tetap ikut. Jadi di hotel inilah Jackie akan stay dulu sementara waktu selama melakukan kegiatan mereka nanti. Nah, di sini Jackie masih sangat kesal ya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ide Jackie nggak hanya sampai situ, Wak. Di kamar dia mencoba menggoda Kiko dengan berpura-pura ingin adu kulit dengannya. Nah, si Kiko emang cowok polos ya, dia malah terbuai aja gitu sama tipu muslihatnya si Jackie. Dan saat si Kiko sudah terlihat pasrah, Jackie mengambil kunci mobilnya dan langsung kabur. Tahu-taunya di perjalanan si Jackie kaget karena adiknya si Kiko ada di dalam mobil. Ya otomatis adiknya panik dan teriak-teriak minta tolong dong. Kemudian Jackie pun berhenti dan menurunkan adiknya si Kiko ini. Lalu Jackie meninggalkannya di situ. Lalu saat akan pergi, terlihat Jackie tidak tega meninggalkan anak itu. Otomatis dia nggak jadi pergi, Wak. Tak berapa lama kemudian Kiko datang menyusul naik becak ke situ. Dia marah-marah ke Jackie karena telah menjebak dirinya tadi. Apalagi dia membawa kabur adiknya sampai di sini. Singkat cerita, setelah dari situ Kiko pergi ke penjara menjemput ibunya. Nah, di sini kita tahu ternyata Kiko adalah anak dari keluarga broken home juga, Wak. Ibunya adalah seorang janda muda yang bandel juga. Kerja mamanya ini ya gila main judi sama pacar-pacaran lah. Tapi Kiko ini sangat sayang pada ibunya ya. Ternyata suaminya ibu Kiko adalah wali kota. Jadi bisa dibilang Kiko dan adik-adiknya ini hidup susah bersama ibunya. Sementara ayahnya adalah wali kota dan sudah menikah dengan wanita lain.
Kiko adalah anak yang bertanggung jawab, Wak. Dia yang menghidupi adik-adiknya dan bekerja pada ibunya Jeki tadi sebagai pemandu wisata. Malahan ibunya sendiri yang gak bertanggung jawab ya kan. Lanjut di malam harinya, Kiko membawa Jeki bertemu dengan wali kota. Nah ini dia ayahnya Kiko yang merupakan wali kota. Tapi lihatlah kayak nggak dianggap si Kiko ini di sini. Kasian juga sih sebenarnya. Tapi Kiko emang dewasa sih, dia profesional aja dalam kerja. Lanjut Pak Wali Kota menyambut Jeki di sini dengan sangat senang atas keinginannya menjadi relawan. Setelah dari situ Kiko menelpon saudara tirinya yaitu Markus tadi. Nah ini dia Markus yang tadi di awal film balapan dengan si Jeki, Wak. Jadi si Markus ini adalah saudara tirinya si Kiko lah. Mereka satu bapak tapi beda mama. Si Markus anak dari istri keduanya Pak Wali Kota. Meski begitu Markus dan Kiko sangat kompak dan akrab. Lalu saat video callan dengan Kiko, Markus melihat Jeki. Sangat kebetulan sekali dia bertemu dengan Jeki di situ. Dan terlihat tampaknya Markus ini suka dengan Jeki ya, Wak. Tapi ya masih jaga-jaga image lah ya kan. Oke lanjut, setelah acara itu Kiko pun pulang ke rumah dan membawakan adik-adiknya makanan. Wah terharu sih di sini, Wak, melihat abang paling besar bertanggung jawab. Meski kedua orang tuanya nggak peduli. Di sisi lain, Jeki disamperin mamanya di kamar hotel. Lalu mamanya mengatakan ke si Jeki jika dia menyelesaikan misi amal bersama dengan ibunya nanti sampai selesai, maka ibunya janji akan memperbolehkan dia pergi ke luar negeri dan membiayai semua kebutuhannya di sana. Mendengar hal itu, Jeki pun mulai setuju. Keesokan harinya, Jeki dijemput Kiko bersama timnya untuk berangkat ke desa terpencil itu. Dan di sini terlihat Jeki masih sangat jutek pada mereka ya. Tapi di sini Kiko berusaha mencairkan suasana dan mencairkan kepala Jeki yang sangat keras dan batu ini. Lalu untuk menghindari Jeki agar tidak kabur lagi, Kiko memborgol tangan Jeki dengannya. Ano ba? Lanjut mereka pun berangkat ke sana. Di tengah jalan sialnya mobil mereka malah mogok dan tampaknya mereka harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sebelum itu Kiko ingin pipis dulu. Lalu nggak mungkin dong si Kiko pipis dalam keadaan terborgol bersama Jeki kan. Nanti ditengoknya pula ikan lelenya si Kiko. Padahal Kiko kan es batang. Ya jadi si Kiko pun melepaskan borgol mereka. Dan emang nggak mungkin juga ya si Jeki bisa kabur di tengah-tengah padang pasir seperti ini. Lanjut setelah dari situ mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak berapa lama kemudian Jeki mulai kecapean, apalagi barang-barangnya banyak kali. Nah melihat Jeki kesulitan ya Kiko akhirnya membantu Jeki dan menggendongnya hingga sampai ke tempat. Sesampainya di desa mereka pun disambut. Dan bisa kita lihat desa ini hidup dalam serba kekurangan, Wak. Ya namanya pun terpencil ya kan. Jelas suasana ini membuat Jeki sangat tidak nyaman dong. Lalu di malam harinya Jeki pun gak bisa tidur dan membuka laptopnya. Dia membuka galeri foto-foto hasil jepretannya sendiri. Nah di sini Kiko melihat hasil fotonya Jeki dan mengatakan hasil fotonya kurang bagus, seperti kurang ada feel di dalam foto itu. Nah dia harus belajar banyak lagi untuk mengambil foto-foto yang lebih bagus katanya. Keesokan paginya mereka pun memulai kegiatannya di desa itu dengan membantu penduduk di sana mendapatkan air bersih dan memanen buah-buahan dari hasil bercocok tanam. Kiko dan teman-temannya pun sangat bersemangat melakukan kegiatan itu. Begitu juga dengan penduduk desa sangat bahagia bisa diperhatikan seperti ini. Kiko juga selalu bertingkah konyol dan membuat mereka semua tertawa. Singkat cerita Kiko ingin BAB dulu ya. Nah di sini Jeki mulai jahil padanya. Dia meletakkan laba-laba di celana Kiko yang tergantung. Lalu saat Kiko akan memakai celana itu, dia sangat kaget karena ada laba-laba di celananya dong. Nah dia nggak sadar malah melempar celananya ke dalam api. Jeki sangat tertawa melihat si Kiko di situ. Tapi di sini mukanya Kiko langsung berubah. Dia langsung bad mood parah. Nah karena ternyata celana itu adalah pemberian dari Markus abang tirinya tadi. Jadi itu celana kesayangannya lah. Makanya koyak-koyak gini dia tetap pakai. Di sini Jeki mulai agak merasa bersalah ya karena jahilannya tadi. Karena kejadian itu mereka pun jadi diam-diaman lah di sini. Keesokan paginya ibu Jeki datang membawa beberapa makanan dan obat-obatan untuk penduduk di situ. Nah ibu Jeki lah pemimpin dari kegiatan amal ini dan ibunya juga adalah seorang dokter. Kiko juga sangat senang bekerja dengan ibunya Jeki. Tapi masalahnya hubungan Jeki dan ibunya benar-benar rumit. Lalu di sini terlihat Jeki bahkan mencueki ibunya. Setelah dari situ ibunya mulai mengecek kesehatan para penduduk di desa ini dan memberikan obat-obatan pada mereka yang memerlukan. Jeki melihat ibunya yang sangat care pada penduduk desa dan melayani mereka layaknya anak sendiri. Saat melihat momen itu, hati kecil Jeki menangis karena dari kecil dia tidak merasakan hal itu dari ibunya sendiri. Malah sekarang dia melihat ibunya melakukan itu pada anak orang. Karena nggak tahan, Jeki pun langsung pergi dari situ. Ibunya sadar Jeki marah dan nyamperin dia. Di sini Jeki mengatakan sangat sakit hati melihat ibunya peduli pada orang lain, tapi tak pernah sekalipun dia peduli pada Jeki. Disinilah ibunya menceritakan yang sebenarnya. Ibu dan ayah Jeki dulu ribut besar sampai harus berpisah. Setelah itu ibunya ingin membawa Jeki bersamanya.
Tapi ayahnya Jackie melarang. Ayahnya ingin Jackie hidup bersamanya. Bahkan tidak hanya itu, sampai Jackie beranjak dewasa pun ayahnya tidak mengizinkan sekalipun ibu Jackie menemuinya. Itulah Wak, kalau keluarga broken home ini anak selalu menjadi korban ya. Oke lanjut, meski Jackie sudah mendengar penjelasan ibunya, dia masih nggak terima dan pergi dari situ. Kiko yang melihat Jackie ingin pergi langsung mengejarnya. Kiko marah ke Jackie karena tidak menghargai apa yang sudah dilakukan ibunya. Nah, saat sedang bertekak, tiba-tiba Kiko mendapat telepon dari adiknya. Di situ adiknya mengatakan bahwa dia dalam masalah, kan sampai berdarah-darah lah di sana. Mendengar hal itu, Kiko pun sangat panik. Lalu Jackie yang mengetahui Kiko dalam masalah mengurungkan niatnya untuk pergi dan menemani Kiko pulang ke rumah untuk melihat keadaan adiknya itu. Sesampainya di rumah, Kiko mencari adiknya yang berdarah tadi. Tapi adiknya nggak mau keluar kamar Wak. Nah Jackie sepertinya paham apa masalahnya. Dia kemudian masuk ke dalam sendirian dan berbicara pada adiknya Kiko. Ternyata adiknya Kiko hanya panik karena untuk pertama kalinya mengalami datang bulan. Ya dia nggak ngerti lah yang namanya mens ya Wak. Untunglah ada Jackie bisa memberitahukan ke adiknya ini. Kiko pun berterima kasih pada Jackie karena sudah membantunya. Untuk membalas jasanya, Kiko membelikan mereka KFC untuk mereka makan bersama. Di sini kita melihat Kiko sangat bertanggung jawab untuk adik-adiknya ya. Dia bahkan mencuci pakaian adik-adiknya. Jarang-jarang sih ada abang kayak gini Wak. Jackie pun melihat Kiko dan dia sangat respect apa yang dia lakukan di rumah ini. Kagumlah dia melihat karakter si Kiko ini. Lalu dia bertanya kenapa Kiko bisa setegar ini sekarang. Padahal keadaan keluarganya yang sangat buruk. Tapi di sini Kiko menjawab dia sudah berdamai dengan keadaan dan hanya bisa berusaha untuk bertahan hidup dan menjaga adik-adiknya dan juga ibunya. Di sini Kiko menasihati Jackie dia harus bersyukur punya ibu dan ayah yang peduli dengannya. Meski kedua orang tuanya tidak hidup bersama, tapi minimal tidak separah keluarganya Kiko lah. Perlahan perkataan itu mulai masuk ke dalam otaknya Jackie dan menjadi teguran keras. Artinya kebandelan dia selama ini bukanlah jawaban karena keluarganya yang broken home Wak. Setelah dari situ Jackie pun mau kembali ke desa dan melanjutkan kegiatannya. Jackie pun mulai berubah dan dia sekarang peduli dengan anak-anak di sana. Dia juga menggunakan baju tim amal mereka yang berarti dia sekarang tulus membantu di sini. Ibunya juga sangat terharu melihat apa yang Jackie lakukan. Di sini Jackie bertugas mengambil foto-foto di sana dan mendokumentasikannya untuk koleksi galerinya nanti. Hasil jepretannya kali ini sudah bagus karena dia melakukannya dengan penuh cinta dan tulus. Bukan kayak yang sebelumnya sesuka hatinya aja. Jackie juga mengambil foto-foto keluarga yang ada di sana. Di sini Jackie sudah mulai dekat dengan ibunya lagi. Dia membantu ibunya memasak makan makanan. Dan hari-hari pun berlalu, Jackie dan Kiko juga mulai dekat. Nah di sini tampaknya mereka dua udah saling suka ya Wak. Tapi ya bisa dibilang DDS lah. Diam-diam suka. Tapi masih belum ada yang mengungkapkan perasaan aja sih. Beberapa hari kemudian Markus ternyata datang ke situ menyusul. Kiko pun menyambut kedatangan Markus dan dia sangat senang. Tapi tanpa disadari ternyata Markus datang ke situ karena emang pengen dekati si Jackie Wak. Bisa dilihat caranya mengobrol dengan Jackie dan menjauhkan Kiko dari Jackie. Mentang-mentang si Markus ini anak wali kota dan kaya ya. Ya bisa dibilang si Kiko di sini agak insecure ya. Setelah dari situ Markus mengundang Jackie ke rumahnya untuk memfoto keluarganya. Di belakang Markus ngomong ke si Kiko bahwa dia menyukai Jackie. Wah agak nyesek sih si Kiko di sini pasti. Cemanalah perasaannya abangnya suka pada cewek yang dia suka juga. Di malam harinya Markus mengadakan pesta untuk teman-teman dan kru lain. Nah di sini mereka mengadakan sebuah games. Di games kali ini Markus mencoba menunjukkan kepintarannya dengan niat agar si Jackie bisa suka padanya. Bisa dibilang caper lah anak ini ya kan. Tapi si Jackie ya biasa aja. Lalu di game kedua mereka main kejar-kejaran. Nah di sini Jackie menjadi objek yang dikejar. Nah si Markus berusaha menggapai Jackie. Tapi Kiko nggak membiarkannya dan malahan Jackie jatuh ke pangkuannya Kiko. Wah di sini Markus merasa kalah dong sama si Kiko. Nah, mamanya Markus melihat kejadian itu. Dia menyadari situasinya. Jadi setelah acara selesai, Kiko dipanggil mamanya Markus untuk bicara empat mata. Di sini mamanya ngungkit-ngungkit lah kebaikan Markus padanya selama ini. Dari kecil Kiko sudah banyak dibantu. Dia sering dikasih baju, jajan dan makanan. Pokoknya Markus benar-benar udah nganggap Kiko ini bukan saudara tiri tapi udah kayak saudara kandung lah. Cemana lah kira-kira rasanya coba digituin ya kan Wak. Diungkit-ungkit semua kebaikan yang diterimanya. Lalu di sini ibunya Markus meminta Kiko untuk mengalah saja. Biarkan Markus yang mendapatkan Jackie. Wah gila sih ini pasti galau parah lah si Kiko ya kan. Ya jelas lah Kiko jadi merasa juga ada hutang budi sama mereka. Dan benar saja dia mengalah dan mencoba menjauhi Jackie. Keesokan paginya Jackie sudah bersiap-siap untuk pergi ke kondangan. Tapi ternyata yang jemput dia kali ini bukan si Kiko melainkan Markus. Kaget dong Jackie di sini ya kan, tapi ya apa boleh buat dia pun berangkat bersama Markus.
Di acara kondangan itu, Jackie nggak melihat kehadiran Kiko di situ. Setelah acara selesai, Markus pun kembali mengantar Jackie pulang ke hotelnya. Nah, di sini Markus menyatakan perasaannya ke si Jackie. Dan udah bisa kita tebak Jackie pun emang nggak ada perasaan sama sekali ya pada Markus. Lalu si Jackie pun menolak Markus, Wak. Singkat cerita, Jackie pun penasaran kenapa si Kiko menghindarinya. Dia kemudian datang ke rumah Kiko dan di sini Kiko masih berusaha menutup-nutupinya. Tapi si Jackie udah tahulah kenapa Kiko menjauhinya. Jelaslah pasti ini semua karena si Markus ya kan. Nah, di sini yang disayangkan kenapa Kiko nggak mau berjuang untuknya kalau dia emang sayang pada Jackie. Jackie sangat sedih karena Jackie juga punya perasaan yang sama padanya. Seolah-olah Kiko sangat jahat setelah dia membuat perasaan Jackie terbang tinggi dan melayang. Dan segampang itu pula Kiko meninggalkannya begitu saja. Dia hanya ingin si Kiko ini tidak egois dengan caranya yang seperti ini. Setelah dari situ Kiko pun mulai sadar dan tidak mau mengalah lagi kali ini. Dia kemudian pergi menemui Markus yang ternyata Markus dalam keadaan mabuk di rumah sendirian karena galau. Markus juga sangat kesal karena dia kalah dari Kiko. Jackie menolak Markus hanya untuk Kiko. Lalu saat mereka hampir berantem, kedua orang tua Markus datang ke situ dan melerai. Dan di sini Kiko berdiri tegak dan ngomong ke ayahnya ini. Untuk sekali ini aja tolonglah diberikannya apa yang dia mau. Dia nggak pernah minta apa yang mereka kasih selama ini. Dan ini kali pertamanya dia meminta sebagai anak. Karena memang Kiko anaknya si bapak ini juga. Lalu Kiko pun pergi dari situ. Setelah dari situ Kiko pun pulang ke rumah dan ibunya juga pulang. Nah, ibunya emang kita tahulah sifatnya nggak peduli kali lah. Pulang-pulang dia dari luar menyuruh Kiko menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Padahal di sini Kiko benar-benar galau sambil menangis. Dia mengatakan ke ibunya bahwa dia benar-benar butuh ibunya sekarang. Dia berada di titik terendahnya kali ini. Karena melihat anaknya seperti ini, ibunya langsung memeluk Kiko dan meminta maaf. Di sisi lain, Jackie juga terlihat ingin menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Dia meminta maaf pada ibunya dan sekarang sudah mengerti. Dia mengerti bagaimana dulu ibunya sangat sulit menentukan pilihan. Nah, mungkin dia mulai merasakan hal itu setelah benar-benar merasakan jatuh cinta, Wak. Akhirnya Jackie dan ibunya pun berdamai di situ. Esokan paginya, Jackie dan ibunya pamit ke warga desa karena kegiatan amal mereka telah selesai. Semua orang sangat senang dan berterima kasih pada mereka. Terutama Jackie juga mendapatkan banyak pelajaran di sini. Di sisi lain diperlihatkan si Kiko datang menemui ayahnya. Di sini secara nggak terduga ayahnya yang selama ini nggak nganggap si Kiko sekarang sudah sadar dan dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan padanya selama ini. Dia meminta Kiko untuk memanggilnya ayah sekarang, bukan lagi Pak Wali Kota. Mendengar hal itu Kiko benar-benar terharu dan menangis. Untuk kali pertamanya dia dianggap jadi anak. Lalu di situ Kiko bertemu dengan Markus. Dia memberikan sebuah foto titipan dari Jackie yang mana foto itu adalah foto Markus bersama Kiko. Setelah memberikan foto itu, Kiko pun pergi. Tak berapa lama kemudian diperlihatkan Jackie yang sudah kembali ke kota dan sukses membuka galeri fotonya. Di sini Jackie juga berhasil mendamaikan lagi ibu dan ayahnya. Dia sekarang sudah berdamai dengan keadaan keluarganya dan akan melanjutkan masa depannya menjadi yang lebih baik lagi. Dia juga membatalkan rencana kepergiannya ke luar negeri dan ingin berkarir di sini. Mendengar hal itu, ayah dan ibunya juga sangat senang. Di sisi lain, Markus datang menemui Kiko. Di sini Markus ternyata ingin minta maaf pada Kiko. Lalu dia berencana membawa Kiko menemui Jackie ke kota. Dia sekarang berubah pikiran dan akan membantu Kiko kembali bersatu dengan Jackie. Singkat cerita mereka pun langsung berangkat ke kota bersama dua bocil ini. Ini aku nggak tahu apa gunanya dua bocil ini ikut. Antara diajak atau emang nggak sengaja terbawa. Oke lanjut, mereka berusaha memberikan surprise pada Jackie. Tapi ya masalahnya mereka juga nggak tahu di mana posisi Jackie. Jadi apa boleh buat, Kiko menelpon Jackie dan bertanya di mana posisinya sekarang. Nah ternyata posisi mereka pas kebetulan sangat dekat. Mereka berada di tengah kemacetan kota, Wak. Lalu Kiko menyuruhnya turun dari mobil dan melambai-lambaikan tangan agar si Kiko bisa melihat dirinya. Lalu Jackie melihat Kiko yang ada di atas jembatan. Tiba-tiba HP-nya Kiko malah dijamret di situ. Kiko pun kemudian mengejar jambret itu dan berhasil mengambil kembali HP-nya, Wak. Akhirnya Kiko dan Jackie berhasil bertemu. Nah disitulah Kiko menyatakan perasaannya ke Jackie dan tak akan melepaskannya lagi. Bahkan dia mengeluarkan borgol nyawa sebagai tanda agar mereka akan selalu bersama. Dan film pun selesai. Wah endingnya bahagia ya. Lagi-lagi nih film romantis dari Daniel Padilla dan Catherine Bernardo berhasil bikin kita baper lagi. Oke sekian dulu cerita dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.